Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, ayyuhat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna wa la'allakum turhamun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dan salat tarawih serta salat witir yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam kali ini kita masih bisa sama-sama melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah yang sebelumnya di pagi hari hingga siang hari hingga sore hari kita juga dilatih Allah Subhanahu wa taala untuk siyam Ramadan. Artinya syahrul Ramadan itu berarti syahrus siyami wal qiyam. Bulan untuk siyam dan untuk qiyam Ramadan, maksudnya qiyamut tarawih ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait keadaan saat ini, karena tidak elok rasanya ketika kita bisa melaksanakan, bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa, nikmatnya ibadah tarawih, tapi kita lupa dengan saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, yaitu di Palestina khususnya saat ini. Karena ternyata kurang lebih 3 hari yang lalu artikel itu diterbitkan. Dari 5 bulan terakhir ya, korban di Palestina khususnya di Gaza itu Masya Allah yang meninggal sudah sampai 31.272. Itu orang semua kan, bukan ada hewan, bukan, itu orang semua. Mulai dari orang tua, anak-anak, bayi yang baru lahir juga banyak yang meninggal, termasuk korban yang luka di 5 bulan terakhir itu sudah mencapai angka 73.024. Masya Allah. Maka jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa kami ingin membahas materi ini? Karena ternyata kita itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang egois. Egois artinya kan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya mungkin saat ini kita contohnya egois, menjadi santri yang egois berarti ketika temannya maksiat, ketika temannya melanggar tidak berani menegur. Ketika temannya bermaksiat, temannya tidak menegur, wah itu urusannya dia, bukan urusan saya. Nah, itu termasuk orang yang egois. Termasuk orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, itu juga termasuk orang egois. Di setiap waktu sholat, ya tadi kita sholat tarawih 11 rakaat sama witirnya, ya. Kemudian ditambah sholat isya 4 rakaat, berapa kali kita membaca al-fatihah kan? Ternyata di sana Allah singgung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa di situ menggunakan dhamir nahnu? Padahal kan kalaupun kita sholat sunnahnya sendiri, misalkan kan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah fajar ataupun sholat sunnah-sunnah yang lain, kan ketika kita sholatnya sendiri, kita bacanya pun kan tetap iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu.
Iyyaka nasta'inu, bukan iyyaka asta'in, pakainya domir nahnu. Ihdinas sirata, bukan ihdini as-sirata, bukan. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu akan senantiasa mendoakan muslim yang lain. Seorang saudara akan mendoakan saudara yang lainnya. Artinya ketika kita minta hidayah untuk diri kita, ketika kita minta kenikmatan untuk diri kita, jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang lainnya. Ya minimal dengan doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, misalkan seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ya, termasuk dalam mungkin setiap kita selesai salat, jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dinodai keimanannya. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk bisa tetap teguh di atas pendirian syariat Islam. Artinya orang-orang Palestina itu, ayuhat thalabah wa thalibat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Palestina itu kalaulah seandainya mereka mau untuk meninggalkan wilayah Gaza, atau misalkan mereka mau tunduk saja sama Israel, tetap tinggal di Gaza tapi tunduk sama aturan Israel, mereka akan aman. Artinya seperti itu. Tapi warga Gaza, warga Palestina, mereka teguh pendirian di atas syariat Islam. Karena itu tanah mereka yang harus dilindungi. Maka kami ingatkan kepada diri kami dan jamaah sekalian untuk tidak melupakan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita. Alasannya kenapa? Alasan satu lagi kenapa kita tidak boleh melupakan mereka. Lihat latar belakang kewajiban sholat fardu. Ya. Kewajiban sholat fardu itu kan yang dari kisah Isra Mi'raj itu kan, dari 50 waktu sampai jadi 5 waktu itu kan, di balik kisah itu ada kisah Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasulullah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mi'raj dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Tapi kenapa harus diperjalankan dulu, di Isra dulu, perjalanan di malam hari dari Makkah ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Kemudian baru mi'raj naik ke langit Sidratul Muntaha. Kenapa? Ya, ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus peduli dengan orang lain. Kita harus peduli dengan saudara kita yang lainnya. Ya, bahkan di Masjidil Aqsa itu dalam salah satu kisahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum mi'raj itu, sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu, ke Sidratul Muntaha, beliau mengimami bersama Jibril pertamanya melakukan sholat sunnah 2 rakaat ringan. Kemudian beliau sholat dan ternyata di belakang beliau itu sudah banyak orang. Ternyata dalam satu riwayat disebutkan itu adalah para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi-nabi sebelum beliau. Artinya masyaallah muslimin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, dalam setiap salat jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita. Masya Allah, beberapa waktu yang lalu kami membaca salah satu tulisan, salah satu artikel. Ada salah satu wartawan yang biasa tinggal di kamp-kamp pengungsian di Gaza itu, ngelihat ada sedikit perbedaan antara anak-anak Palestina di hari-hari sebelum Ramadan, di hari-hari ketika Ramadan. Mereka jauh lebih senang ketika memasuki bulan Ramadan. Heran, akhirnya ditanya sama reporter, sama tim media di sana itu. Nah, kenapa kok sekarang kamu kelihatannya lebih senang? Anak Palestina itu menjawab, ya setidaknya lapar saya itu lebih bermakna ibadah. Artinya kisah ini ya kisah tahun 2023 ke 2024 ini kan kurang lebih di akhir 2023 kan. 5 bulan terakhir itu kan terjadi krisis kelaparan di wilayah Gaza khususnya. Kenapa? Karena mereka dibombardir, tempat-tempat dapur-dapur mereka, kemudian stok makanan mereka, pasar-pasar mereka, bahkan rumah sakit milik hasil donasi dari warga Indonesia itu juga dibombardir. Rumah sakit Ashifa itu ya dibombardir. Ya,
kelaparan, terjadi kelaparan. Ada yang beberapa hari yang lalu itu mati kelaparan, kurus kering karena nggak dapat makanan. Ya. Bantuan tertumpuk di perbatasan gitu. Masya Allah, itu keadaan warga kaum muslimin di Timur Tengah sana. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di bumi Indonesia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keamanan, maka maksimalkan untuk amal ibadah. Ada satu kisah itu di sekitar tahun 2014-2015. Ada salah satu relawan Indonesia, ketika itu masih bukan kasus Palestina, kasus Suriah, kasus Suriah. Namanya Ustadz Ihsanul Faruqi kalau tidak salah sebut. Beliau masuk ke wilayah camp namanya Camp Ummahatul Mukminin. Camp Ummahatul Mukminin di sini dikhususkan untuk camp-camp para janda syuhadanya kaum muslimin. Ya. Jadi suami-suami mereka berperang, syuhada, kemudian istri-istri mereka ditempatkan di Camp Ummahatul Mukminin. Beliau itu satu waktu datang ke situ bawa seorang dokter meriksa yang sakit. Beliaunya kumpul sama anak-anak kecil Suriah, bagi-bagi biskuit, bagi-bagi coklat. Ayo siapa yang hafal hadis di antara kalian? Ini kasih satu biskuit. Kasih berapa hafal ayat ini? Hafal, dikasih. Ternyata dengan satu biskuit itu mereka bisa tersenyum. Padahal mereka nggak punya rumah. Kita dengan fasilitas mewah masih sedih, masih ngeluh, malas baca Quran karena nggak punya uang jajan, kepikiran dan lain sebagainya. Singkat cerita, selesai bagi-bagi biskuit, ada 3 anak Suriah wanita, masya Allah muslimah di sana itu, masya Allah sangat menjaga muruah, meskipun masih kecil-kecil. Ketika melihat seorang laki-laki itu, relawan ketika itu menundukkan pandangan, nggak berani menatap wajahnya, nggak berani menatap mukanya, masya Allah. Paman, katanya, paman bawa Quran nggak? Kan tadinya cuma bawa biskuit di dalam tasnya itu. Paman bawa Quran nggak? Oh, nggak bawa, afwan katanya. Mungkin bulan berikutnya insya Allah paman kesini bawa mushaf. Nangis Ustadz itu. Kenapa? Karena anak-anak di sana meskipun nggak punya rumah, taruhannya nyawa, mereka tetap semangat menghafal Al-Quran. Bulan berikutnya datang lagi ke sana, ditagih sama anak-anak Suriah tadi. Paman, mushafnya mana? Katanya kemarin janji bawa mushaf. Ya Allah, paman lupa. Akhirnya, iya, oke. Insya Allah dalam waktu dekat ini paman kesini akan bawakan Quran. Pulang beberapa waktu kemudian, meskipun tidak ada jadwal pemberian donasi ke sana, beliau berangkat sendiri. Satu ranselnya itu seperti ransel yang antum pakai naik gunung itu, isi mushaf semua, bagi-bagi. Ternyata di hari berikutnya mereka ngafal di salah satu masjid yang masih ada di sana itu. Ternyata laknatullah Syiah Nusairiyah ketika itu menjatuhkan bom birmil di samping masjid. Pecah kaca masjid, mereka berdarah-darah. Alhamdulillahnya tidak ada yang meninggal. Tapi beberapa minggu kemudian bom itu tepat di masjid tempat mereka menghafal Al-Quran. Akhirnya 23 anak syahid di waktu yang bersamaan. Artinya ayuh talabah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara kita di sana, bertaruhkan nyawa menghafal Al-Quran. Ya. Jangan sampai antum di sini dengan fasilitas kipas di kiri kanan, kemudian disediakan musyrifnya, masih malas-malasan menghafal Al-Quran, masih malas-malasan membaca Al-Quran. Kita perangnya cuma sama ngantuk, mereka perangnya sama bom-bom yang tiap hari mengintai mereka. Ayuhat thalabah wa thalibat jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, itu kiranya bisa kami sampaikan di kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kami dan bagi jamaah sekalian bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara, dan kita harus saling mendoakan saudara-saudara kita. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.